Dalam proses pendewasaannya, seseorang pelajar memerlukan sebuah komitmen yang disertai dengan loyalitas dan konsistensi yang tinggi. Pengucapan janji pelajar Muhammadiyah adalah bagian dari upaya untuk membangun komitmen, loyalitas, dan konsistensi tersebut. Arti dari konsisten itu adalah istiqomah. Istiqomah itu harus ada peningkatan gitu, baik dalam beramal maupun dalam kehidupan gitu loh. Maksudnya adalah kita harus terus muhasabah diri untuk menjadi orang yang lebih baik lagi gitu loh. Jadi setiap harinya itu kita harus bisa lebih baik daripada hari yang kemarin. Karena di dalam sebuah riwayat dikatakan barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin itu merupakan orang-orang yang rugi. Dan barang siapa yang lebih baik daripada hari ini dia menjadi orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka celakalah dia. Seperti itu. Nah, berikut adalah penjelasan singkat mengenai makna dan aplikasi dari janji pelajar Muhammadiyah. Nah, kemarin kita sudah bahas ya tentang poin-poin janji pelajar Muhammadiyah. Sekarang kita akan jelaskan apa makna dan contohnya bagaimana kalau dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, itu berjuang menegakkan ajaran Islam. Pelajar Muhammadiyah hendaknya selalu mengutamakan perintah agama Islam dalam setiap aktivitasnya. Pelajar Muhammadiyah harus berperan serta dalam menyempurnakan akhlak mulia dan penguatan keislaman. Misalnya, ikut berpartisipasi dalam pengkajian Al-Quran di kalangan para pelajar dalam membentuk gerakan cinta Al-Quran sebagai gerakan pembudayaan tradisi membaca dan mengkaji Al-Quran di kalangan pelajar dan sebagai penyadaran tentang pentingnya kitab suci umat muslim itu sebagai petunjuk utama dalam kehidupan. Nah, jadi berjuang menegakkan agama Islam itu adalah dengan kita beramal ma'ruf nahi mungkar. Itu juga bisa juga termasuk ke dalam berjuang menegakkan ajaran Islam. Jadi mengajak manusia kepada yang baik dan mencegah dari keburukan. Nah, ikut pengajian di kampung atau di tempat sekitar juga itu merupakan menegakkan ajaran Islam karena kita istilahnya ikut berpartisipasi gitu dalam menegakkan ajaran Islam. Terus yang kedua itu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pelajar Muhammadiyah hendaknya selalu siap sedia untuk menjaga tata krama dalam hubungannya dengan orang tua dan guru. Pelajar Muhammadiyah semestinya menghormati orang tua dan guru serta berusaha membalas jasa-jasa mereka dengan memberikan prestasi dan doa terbaik setiap harinya. Nah, jadi di sini sudah jelas ya bahwa kita sebagai pelajar itu harus bisa membuat orang tua itu bangga gitu loh. Dan kita juga harus selalu mendoakan agar menjadi anak yang soleh. Sebagaimana kita selalu membaca doa kepada orang tua itu sesudah sholat, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu salah satunya. Pelajar Muhammadiyah akan patuh terhadap perintah dan menghindari sifat-sifat membantah dengan menumbuhkan keyakinan dan perasaan husnuzon bahwa apa yang diperintahkan oleh orang tua dan guru akan berakibat baik pada dirinya. Nah, jadi kalau misalkan kita hormat kepada orang tua ataupun guru, apa yang disuruh orang tua itu kita yakini bahwa mereka itu punya tujuan yang baik kepada kita, dalam mendidik kita gitu loh, dalam membentuk kita supaya menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalaupun misalkan kita tidak setuju dengan orang tua itu hendaknya dilakukan dan disampaikan dengan cara baik-baik. Seperti itu. Yang ketiga, itu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Pelajar Muhammadiyah harus memiliki komitmen dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajar Muhammadiyah akan berusaha belajar dan menuntut ilmu kepada siapapun dan dimanapun tanpa rasa malu dan gengsi. Nah, jadi kita juga sebagai pelajar Muhammadiyah itu harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar untuk tujuannya pintar, tapi kita juga diluruskan niatnya supaya kita meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selamat di dunia maupun di akhirat. Begitu pula ketika di sekolah atau madrasah, ia tidak akan malu untuk bertanya kepada guru atau teman mengenai materi yang belum dipahaminya. Nah, ini juga pentingnya dalam belajar bahwa ketika misalkan kita belum mengerti terhadap suatu pelajaran, kita jujur gitu loh, agar
guru itu menjelaskan kembali pelajaran yang emang belum dipahami oleh murid. Nah, seperti itu. Nah, selain itu juga kita harus bisa berani bertanya. Jadi kalau misalkan ada hal yang emang ingin ditanyakan, ya tanyakan gitu loh. Jadi kita juga agar kita sebagai manusia itu bisa berpikir kritis. Nah, yang keempat, bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. Pelajar Muhammadiyah sudah selayaknya terdorong untuk rajin dalam belajar, giat dalam bekerja, dan berusaha mandiri termasuk menjauhkan diri dari ketergantungan terhadap orang lain. Nah, ini juga penting ya, bahwa kita sebagai manusia itu harus bisa mandiri. Artinya, kalau misalkan ada suatu masalah, itu kalau bisa dilakukan atau diselesaikan oleh diri sendiri dulu. Nah, kalau misalkan kita memang tidak bisa menyelesaikan masalah dengan diri sendiri, baru kita mencari orang lain. Jadi apa-apa tuh dimulai dari diri sendiri dulu. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa menyelesaikan masalah secara sendiri, baru kita bisa meminta bantuan kepada orang lain. Pribadi pelajar Muhammadiyah akan senantiasa bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas untuk bisa mewujudkan impiannya agar dirinya bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Nah, jadi orang yang bekerja keras, mandiri, dan berprestasi itu mereka akan berusaha melakukan yang terbaik. Mereka akan bisa berjuang untuk mendapatkan tujuan dalam hidupnya, untuk meraih cita-cita yang diraihnya. Gitu. Tapi tidak hanya itu, tidak berhenti di situ. Kita juga dari keinginan itu harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi bukan hanya dirinya sendiri, tapi bisa memberikan manfaat untuk orang lain supaya bisa menjadi manusia yang berguna. Pelajar Muhammadiyah akan menjunjung tinggi kejujuran dalam meraih prestasi. Ia tidak akan mencontek ataupun berbuat curang. Nah, jadi kalau misalkan kita sebagai murid itu mempunyai sifat mandiri, jadi ketika ulangan itu tidak mencontek gitu loh, karena kita sudah persiapkan gitu loh. Jadi ketika menghadapi ulangan kita siap-siap, ada persiapan sehingga ketika ujian tiba itu akan percaya diri menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kelima, rela berkorban dan menolong sesama. Dalam segala aktivitasnya, pelajar Muhammadiyah harus berusaha agar menumbuhkan manfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Selain itu, pelajar Muhammadiyah juga harus berusaha agar terbangun solidaritas dan tumbuhnya rasa asih, dan asuh di antara para pelajar di lingkungannya untuk kepentingan agama Islam. Nah, jadi selain menjadi pribadi yang baik, mempunyai semangat untuk meraih tujuan, kita juga harus bisa membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia. Ada habdu minallah dan ada habdu minannas. Habdu minallah itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua habdu minannas berhubungan dengan manusia. Jadi kita tidak cukup untuk bisa menjalin hubungan yang baik dengan Allah, kita juga harus bisa membangun hubungan yang baik dengan manusia agar dalam kehidupan ini bisa sukses baik di dunia maupun di akhirat. Kita percuma kalau misalkan kita selalu beribadah kepada Allah tapi tidak mempunyai hubungan yang baik dengan manusia. Itu kan kita tidak punya teman gitu loh, dan kita akan merasa hidup sendiri. Jadi sangat penting sekali ya untuk kita sebagai manusia itu untuk menjalin silaturahmi dengan teman, membangun hubungan yang baik dengan keluarga, menjaga kerukunan dengan tetangga. Itu merupakan perilaku-perilaku yang baik, dan supaya bisa menjalin hubungan yang baik dengan manusia. Sikap rela berkorban dan menolong sesama juga harus ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan membantu seseorang yang mengalami kecelakaan di jalan, menggalang dana bantuan bagi saudara-saudara yang tertimpa musibah atau bencana alam, atau mengadakan bakti sosial. Nah, itu juga merupakan contoh-contoh menolong sesama manusia. Jadi kita juga harus menolong orang-orang yang kurang beruntung, misalnya dengan bakti sosial. Itu kita akan bisa lebih bersyukur dalam menjalani hidup, karena masih ada orang-orang yang belum beruntung gitu, dan harus kita tolong. Seperti itu. Terus yang keenam, siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Pelajar Muhammadiyah sebagai calon kader Muhammadiyah sudah semestinya melaksanakan aktivitas belajar tidak sekedar untuk meraih kesuksesan dan mendapatkan kepandaian secara pribadi semata. Alangkah baiknya hal itu ditularkan kepada teman-temannya dengan membentuk kelompok studi atau aktif dalam organisasi sekolah
atau madrasah sebagai bentuk latihan untuk menghimpun, membimbing, mengatur teman dan sejawat dalam meniti kebajikan. Nah, jadi selain mempunyai pribadi yang baik, kita juga harus bersosial gitu loh, karena manusia itu hakikatnya adalah secara fitrah manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya tidak bisa manusia itu sebagai makhluk yang hidup sendiri, tapi harus bisa bersosial gitu, harus bersama-sama dalam menjalani hidup. Nah, dengan adanya kita ikut berorganisasi itu akan membentuk leadership kita atau membangun jiwa kepemimpinan yang ada di dalam diri kita. Pelajar Muhammadiyah merupakan kader Muhammadiyah yang nantinya akan berperan sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Pelajar Muhammadiyah juga harus siap memberikan kontribusi positif dalam rangka pembaruan dan pembangunan masyarakat. Misalnya dengan membentuk Taman Pendidikan Al-Quran, membuat perkumpulan remaja Islam, dan mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, ketika di dalam sebuah organisasi, ini juga hal yang harus diperhatikan, yaitu mengadakan kegiatan-kegiatan positif seperti adanya pengajian setelah maghrib, terus menggalang bakti sosial misalkan. Nah, itu juga merupakan kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan